Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan untuk berbicara tentang Smart and Creative City. Tentunya ini sangat relevan dengan konsep Jakarta ke depan. Tentu di sini hadir teman-teman yang bergerak di bidang seni dan kreativitas, termasuk dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dan saya akan mengawali dengan cerita pribadi, karena saya yakin di sini banyak anak-anak muda berbicara startup, pasti tentu mengawali sesuatu yang baru, keluar dari comfort zone, dan tentunya melakukan perjuangan untuk bisa berhasil. Dan di dalam prosesnya, seringkali kita dicemooh, disepelekan, dan dianggap tidak mungkin berhasil. Tetapi dengan determinasi yang kuat, insya Allah kita semua akan berhasil di bidang apapun. Next. I'm one of you. Saya sering sekali diremehkan, tetapi dengan determinasi, dengan semangat dan niat yang baik, tentunya kita bisa melewati berbagai tantangan. Berubah profesi tidak mudah, apalagi setelah 16 tahun di militer, masuk ke dunia politik dalam kompetisi pemilihan gubernur DKI Jakarta. Tetapi sekali lagi, insya Allah jika kita memiliki keinginan kuat, maka yang tadinya kita diremehkan, kita bisa melakukan progres yang baik dan itu semua menjadi spirit untuk generasi muda di Jakarta. Next. Saya ingin memulai dengan 10 program yang saya bawa untuk Jakarta. Dari 10 tersebut, yang paling perlu saya sampaikan di sini adalah program 07, adalah membangun Jakarta yang pintar, yang kreatif, dan juga ramah lingkungan. Smart, Creative, and Green City. Next. Tentunya saya akan fokus pada 2 aspek, yaitu smart and creative. Lanjut. Oke, di sini saya hanya ingin menegaskan komitmen saya bahwa jika saya terpilih menjadi gubernur, ingin sekali kita menghadirkan kota Jakarta yang semakin pintar. Kita harus bisa mengelola resources yang tentunya terbatas, tetapi kita lakukan dengan baik untuk bisa menata dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta saat ini. Banyak sekali, tentu kompleks, saya tidak mengatakan adalah hal yang mudah untuk menyelesaikan masalah di Jakarta, dan saya juga mengatakan kita harus berterima kasih, memberikan penghormatan kepada gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya yang telah berupaya yang terbaik untuk menghadirkan solusi untuk Jakarta. Yang jelas kita juga ingin memajukan kota ini dan seluruh warganya. Paradigma yang ingin saya bangun adalah pembangunan yang inklusif dan partisipatif, memberdayakan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan di Jakarta. Ini semua dilakukan berbasis pada ilmu, pengetahuan, teknologi, dan juga seni budaya. Ini menjadi penting karena kita ingin Jakarta tumbuh menjadi ibu kota negara yang modern, yang unggul, tapi juga tetap memiliki karakter, tetap mengakar pada jati diri Jakarta dan juga Indonesia. Jangan sampai kita merasa asing di negerinya sendiri, di kotanya sendiri. Lanjut. Ini ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan bahwa dengan IT, dengan kemajuan teknologi saat ini, kita ingin benar-benar menghadirkan smart government, smart resource management, infrastructures, mobility, dan semua itu untuk meyakinkan bahwa semakin terhubungnya kita semua dan komunitas-komunitas yang ada di Jakarta juga terasa semakin dekat. Dan ini semua membutuhkan awareness dari seluruh warga Jakarta. Infrastrukturnya harus diyakinkan bisa menjamin ini semua terjadi,
tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat kita untuk tidak hanya melek dengan teknologi, tetapi juga bisa menggunakannya secara bertanggung jawab. Next. Salah satu hal penting, terkesan sederhana tetapi ini akan mengubah banyak hal, adalah kita ingin meyakinkan bahwa Jakarta ini benar-benar ditopang dengan akses yang baik terhadap internet connection. Inilah yang ingin kita hadirkan, high speed internet connection, dimanapun, kapan saja, dan tentunya terjangkau, affordable, di ruang-ruang publik yang menjadi bagian dari pemerintah tentunya bisa gratis. Ini semua diharapkan bisa menghidupkan dan juga menggerakkan berbagai kreativitas dari anak-anak muda. Tentunya kita tahu banyak sekali startup yang sangat membutuhkan high speed internet connection seperti ini untuk membangun sebuah co-working space dan bisa mengekspresikan gagasan-gagasannya untuk menjadi karya yang memiliki nilai ekonomi. Lanjut. Di samping itu kita juga ingin menggunakan teknologi untuk bisa menghadirkan detection system, warning system. Ini untuk berbagai aspek. Sebagai contoh, kita ingin menginstall berbagai sistem untuk mengetahui curah hujan, agar kita bisa lebih mengetahui lagi apakah akan terjadi banjir di suatu daerah tertentu. Kita juga perlu mengetahui apabila ada kondisi pencemaran lingkungan. Kita perlu IT juga untuk menata sistem transportasi lebih baik lagi, lebih terintegrasi lagi, terhubung satu sama lainnya antara kawasan pemukiman, perkantoran, komersial, dan lain sebagainya. Ini sebuah konsep yang harus ditopang sekali lagi oleh IT system yang kredibel, yang reliable, dan sekali lagi dimengerti oleh warga Jakarta secara keseluruhan. Untuk itu perlu edukasi, perlu sosialisasi yang baik, dan di sini kita ingin pula melibatkan berbagai profesi termasuk para kota yang pintar. Lanjut. Creative City, ini juga menjadi agenda besar. Saya ingin sekali menjadikan Jakarta sebagai ibu kota atau pusat kreativitas. Tidak hanya untuk Indonesia tentunya, karena ini adalah abad 21 yang begitu kompetitif. Kita ingin juga unggul dibandingkan dengan ibu kota lainnya yang ada di kawasan paling tidak Asia Tenggara dulu. Baru setelah itu kita bisa lebih bermimpi lagi untuk menjadi pusat di kawasan Pasifik. Ini bisa dilakukan kalau kita benar-benar ingin menghadirkan Jakarta sebagai sebuah melting pot yang memiliki berbagai keunggulan, dan juga kita bisa menunjukkan bahwa kita memiliki karya-karya dan kreativitas yang tidak kalah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Lanjut. Kita tentu tahu ada 15 subsektor di bidang industri kreatif. Bisa dilihat bahwa banyak sekali yang memang menjadi keunggulan kita. Hanya saja sering belum mendapatkan perhatian yang cukup. Padahal kontribusi dari industri kreatif terhadap GDP Indonesia itu luar biasa. Dan masih banyak lagi potensi yang bisa kita galakkan. Termasuk di DKI Jakarta ini. Tentunya hadir di sini insan perfilman, kita ingin betul meningkatkan tidak hanya kualitas tetapi juga semakin menggelorakan semangat perfilman nasional, dan perfilman nasional harus mendapatkan rumah yang baik di kota ini. Dan untuk itulah marilah kita bersama-sama menghadirkan berbagai ruang publik, peluang yang baik untuk para pekerja seni, saudara-saudara sekalian yang ingin benar-benar mengekspresikan gagasan-gagasan dan juga kreativitas baiknya. Kita tidak boleh kalah, demand kita cukup besar. Kita nomor 4 di dunia, 250 juta orang, di Jakarta 10 juta sampai 14 juta. Artinya demand-nya ada, apalagi kita tahu kita butuh hiburan untuk menghilangkan atau mengurangi stres hidup di ibu kota ini. Dan salah satunya adalah dengan cara menikmati karya-karya anak bangsa sendiri. Apa yang ada saat ini terus kita tingkatkan.
kita juga perlu tempat khusus untuk pemutaran film-film nasional. Kita harus merevitalisasi aset-aset yang dimiliki DKI Jakarta ini. Kita yakinkan bahwa film-film nasional bisa setiap saat dinikmati dan dikonsumsi oleh publik kita. Dan ingat, kita juga tidak hanya puas untuk bisa eksis di Jakarta ini, tetapi juga dengan semakin baik kualitas perfilman kita, dengan promotion yang baik pula yang tentunya harus disupport langsung oleh Pemda DKI Jakarta, kita ingin semakin menduniakan film-film Indonesia. Di samping itu tentu yang lainnya banyak lagi, karena ini adalah melting pot, tentunya kita pertama-tama melihat kebudayaan asli Betawi. Tanpa Betawi tentu tidak ada Jakarta, tetapi kita tahu kita punya berbagai macam budaya yang ada di Jakarta ini yang semuanya harus dikembangkan dengan sama baiknya. Oleh karena itu tentu kita ingin memberikan peluang-peluang yang baik. Kita juga perlu meyakinkan bahwa para pekerja seni, pengrajin, termasuk para pengusaha mikro, kecil, dan menengah mendapatkan perhatian yang baik pula. Pemerintah perlu memberikan modal usaha, tentunya secara bertanggung jawab karena mereka sangat sering terhambat karena kurang modal untuk berkembang. Dan tempat-tempat yang tadi saya sebutkan, diantaranya adalah selain yang sudah menjadi aset pemerintah DKI Jakarta, kita juga tentu harus bekerja sama dengan aset pemerintah pusat yang tentunya teritorinya ada di Jakarta. Kita kembangkan dengan baik dan ingin sekali kita hadirkan tempat untuk mengeksibisi kreativitas seni dan budaya yang ada di Jakarta ini dan juga yang ada di Indonesia melalui sebuah gedung ataupun infrastruktur yang bertaraf internasional. Inilah harapannya, kita juga punya tempat yang ikonik, yang membanggakan, dan kita bisa melakukan itu. Tentunya dengan skema kerjasama antara pemerintah, antara private sectors dan civil society, kita harapkan komunitas-komunitas seni semuanya tumbuh berkembang dengan baik di Jakarta. Next. Selain itu, saudara-saudara sekalian, kita ingin mengembangkan co-working space. Dalam salah satu program saya adalah menghadirkan Kedai Jakarta. Apa Kedai Jakarta itu? Sesungguhnya Kedai Jakarta, lanjut, ini contoh aja kalau batik Betawi dipakai sama Tom, mana tadi balik-balik? Ya kan kalau dipakai sama Tom Cruise, oke juga begitu, batik Betawi. Ini bisa dikembangkan, kenapa enggak? Selalu awali dengan mimpi besar, kerja keras, dan never give up. Sampai mana tadi? Lanjut. Kedai Jakarta ya. Jadi Kedai Jakarta ini sekali lagi tempat interaksi warga Jakarta yang affordable. Tadi kita berbicara tentu kita ingin punya sekelas Opera House di Sydney atau di Singapura atau di tempat yang lainnya. Kita ingin yang ikonik seperti itu. Dan itu adalah kebanggaan kita semuanya, kita punya rumah jika kita harus melakukan konser-konser besar, festival internasional, pameran dan lain sebagainya. Harus kita miliki itu. Insya Allah kita bisa. Nah untuk level yang lebih lokal lagi, kami menghitung dari anggaran APBD yang dimiliki oleh DKI Jakarta, kita bisa membangun Kedai Jakarta 5 tahun ke depan ini paling tidak 100 unit. Ini sekali lagi adalah tempat interaksi warga, di mana mereka bisa menikmati jajanan kuliner khas Betawi atau khas Indonesia dengan harga terjangkau tapi sehat, tempatnya higienis. Kemudian dilengkapi dengan high speed internet connection yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian juga ada tempat untuk melakukan project bersama, co-working space yang juga penuh dengan kreatif begitu ya, begitu kreatifnya anak-anak muda sekarang perlu disiapkan tempat. Dan dengan ini semua kita harapkan benar-benar Jakarta ini menjadi tempat interaksi yang penuh dengan kreativitas dan saling membantu satu sama lain. Startup companies yang sudah lebih dulu gitu ya, sudah memiliki pengalaman-pengalaman tentunya bisa saling berbagi satu sama lain untuk bisa saling mengembangkan usaha yang digelutinya. Ini penting
sumber daya manusia juga menjadi aspek penting dalam membangun masyarakat Jakarta ini, karena dengan itu tentu kita ingin hadirkan generasi muda yang lebih berkualitas, memiliki intellectual capacity and curiosity, termasuk juga memiliki mental toughness, karena kembali kepada yang saya sampaikan di awal, bahwa untuk mencapai suatu progres dibutuhkan tidak hanya spirit untuk maju, tetapi juga saling mendukung satu sama lain. Kita punya, ataupun saya ingin menghadirkan program pemberdayaan komunitas. Disinilah diharapkan melalui kedai-kedai Jakarta inilah kita harapkan hadirnya berbagai gagasan inovasi dari seluruh warga Jakarta. Lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya menjadi bagian dari teman-teman semua. Orang mengatakan terlalu muda, tidak punya pengalaman, tetapi bagi saya justru yang muda, yang berkarya, yang muda, yang punya semangat untuk berkreasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, saya senang lihat Mas Agus malam hari ini santai. Ya, bener ya. Silakan Nah, Mas Agus nanti dibawa ya. sekarang ini Mas Agus tadi kan bilang banyak yang meragukan begitu ya Mas ya. Nah, ini teman-teman akan bertanya langsung. Mas Agus punya kesempatan langsung untuk bisa bertanya dengan atau menjawab dengan teman-teman di sini. Nah, yang pertama sudah ada penanya? Sudah ada penanya? Prilly. Oke, Silakan Prilly, boleh ada maju, Prilly. sayang. Prilly boleh silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, apa kabar? Baik, apa kabar Prilly? Buat yang mungkin belum kenal, saya Prilly Latukonsina, mewakilkan Parvi 56 selaku Ketua Bidang Humas. Saya mau bertanya karena sekarang ini kita hidup di dunia teknologi informasi. Bisa dilihat semua orang menggunakan sosial media. Dan Jakarta juga merupakan salah satu kota dengan masyarakat tertinggi yang menggunakan internet. Mungkin kalau dulu saya sekolah bangun tidur yang saya cari adalah air putih, tapi sekarang yang saya cari handphone untuk melihat internet. Lalu pertanyaan saya adalah, jika nanti Mas Agus terpilih menjadi gubernur, kebijakan apa yang akan Mas Agus lakukan untuk membuat media sosial ini menjadi sarana untuk kreator-kreator muda atau bahkan apresiator untuk menjadikan media sosial ini wadah yang kreatif dan produktif, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Sosial media tidak mungkin dicegah. Yang bisa adalah bagaimana kita menggunakan sosial media dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif dan konstruktif. Termasuk untuk tadi para kreator. Kita ingin dengan sosial media kita bisa mengembangkan kreasi-kreasi anak-anak muda di Jakarta. Dan tidak hanya anak muda sebetulnya, semua profesi, semua umur. Dan tentunya saya ingin sekali bisa mensupport para pekerja seni, para kreator untuk bisa terus berkarya. Dan kita beruntung sebetulnya dengan sosial media hampir dikatakan tidak ada cost yang berlebihan untuk seseorang menampilkan karya-karyanya. Dan saya pikir itu penting sekali ya, tentunya pemerintah juga akan terus menggunakan sosial media apapun platformnya untuk bisa mempromosikan karya-karya anak-anak Jakarta. Ini penting. Dan selebihnya tentu saya ingin mengingatkan kepada kita semua, justru kita harus menghindari penggunaan sosial media yang berlebihan di luar konteks dan bahkan merugikan sebagian orang. Karena ini tentunya tidak kita inginkan begitu ya, karena sosial media terus akhirnya terjadi perpecahan di sana sini. Nah, sebaliknya kalau kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya, tentu level of playing field-nya sama. Jadi tidak peduli dia memiliki modal dan satu lagi tidak punya modal, dengan sosial media dia bisa mempromosikan karya-karyanya dengan baik. Dan ini akan terjadi apresiasi yang dilakukan oleh masyarakat lebih luas lagi. Jadi tentu Prilly, kita ingin support kreasi dari anak-anak muda, para pekerja seni, dan tentunya melalui sosial media kita bisa tingkatkan itu semua.
Amin. Semoga nanti Jakarta bisa menjadi kota yang kreatif ya, seperti yang diharapkan Mas Agus. Terima Ya, kasih. terima kasih. Terima Terima kasih kasih, Prilly, terima kasih Mas Prilly. Agus atas jawabannya. Prilly ngomongnya di depan kalau ada yang tidak kenal saya. Followernya tuh 13 juta loh perempuan ini. Siapa yang gak kenal Prilly atau Konsina, bagaimana Terus ini? saya maksudnya apa ini ya? Saya tuh cuma debu-debu loh. Kalau di dunia itu. Berikutnya Pak FD silakan. Sudah ada penanya berikutnya? Oke. Yang mana? Oh. Silakan. Monggo Mas. Silakan Mas, jangan lupa diperkenalkan dulu dirinya. Cek. Nama saya Medok, pendekar jari saktinya Bukalapak. Nama asli saya Handoyo. Dan pekerjaan asli saya adalah kru. Nah ini menyangkut Kru apa Mas? pekerja film. Oh, kru pekerja film. Eh, di sini saya cuma mau bertanya, seandainya nanti Mas Agus terpilih menjadi gubernur DKI, apa yang akan dilakukan Mas Agus mengenai kesejahteraan kru film? Ini kalau di medsos pakai hashtag curhat kru. Emang selama ini belum berasa sejahtera Mas Medok? Ya Mbak, Belum berasa sejahtera sebagai kru film? Terus mungkin kenapa saya mewakili dikerjain? banyak kru, kayaknya bagian kecil yang sejahtera, sebagian besarnya belum. Setuju mungkin? Setuju. Oke, mungkin Mas Agus punya konsep Mas untuk, oh iya ya ada kru juga nih harus diperhatiin, silakan. Betul. Terima kasih Kedok, siapa? Medok. Mas Medok. Ya. Medok Prancis. Jadi kalau saya akan menyentuh dari besarannya dulu ya. Nah, kita ingin memajukan industri perfilman di tanah air. Itu menjadi komitmen kita semuanya. Dan dengan semakin majunya industri perfilman, tentunya juga dengan sendirinya akan menghasilkan atau menghadirkan penghasilan lebih besar lagi untuk para pekerja seni, para insan perfilman, termasuk para kru. Amin. Karena secara spesifik ya kita menyentuhnya di situ begitu. Jadi ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Memang kita harus terus berpihak kepada film-film nasional. Dan ini memang kita rasakan masih terlalu tidak berimbang ya antara karya-karya Hollywood, Bollywood, Korea dan tempat-tempat lain begitu. Dengan padahal film-film kita bagus-bagus gitu. Banyak yang menarik, banyak yang punya nilai yang tinggi, tetapi memang dirasakan masih belum terlalu dinikmati oleh masyarakat kita. Nah, disinilah tentunya kembali saya ingin menegaskan pentingnya ada lokasi-lokasi yang dibuka dan disiapkan secara khusus untuk memutar film-film nasional. Termasuk itu tadi kita revitalisasi Taman Ismail Marzuki misalnya, kemudian kita hadirkan di tempat-tempat lain. Dan di level-level yang lebih lokal tentunya kita ingin hadirkan film-film nasional itu di kedai-kedai Jakarta sesuai dengan yang saya konsepkan untuk Jakarta ke depan. Jadi Mbah Kedok jadi siapa? Mbah banget. Bentukannya mbah ya, sih. Medok. Mudah-mudahan kru juga akan kena kebagiannya kalau sudah semakin baik tadi. Ya. Amin. Amin. Ada lagi Makasih. Mas Medok? Cukup. Itu aja ya. Terima kasih Mas. Oke, makasih. Mungkin nanti akan ada regulasi kalau produsernya untung, krunya harus dibagi ya Mas Medok ya. Iya, memang harus lebih adil juga memang. Jadi mudah-mudahan para produser Atau juga terus memperhatikan kesejahteraan dari kru-krunya. Saya yakin produsernya baik-baik semuanya. Siapa Napas. kata produser ya? Nah ini mudah-mudahan. Tes. Mungkin ada regulasi upah minimum kru. Selamat malam Oh Pak iya. Agus. Malam. Saya Fauzan dari Asosiasi Produser Film Indonesia. Nah loh pas tuh. Eh, salah satu mitra pemerintah DKI Jakarta dalam bidang kebudayaan kan Dewan Kesenian Jakarta. Kalau Mas Agus terpilih,
apa yang akan Mas Agus kerjakan dengan bersama dengan Dewan Kesenian Jakarta? Ada visi khusus kah atau sesuatu yang berbeda dari yang selama ini dilakukan? Seperti itu. Terima kasih. Saya ingin sekali mendudukan Dewan Kesenian Jakarta, DKJ, itu bukan sebagai instrumen pemerintah, Mitra. tetapi sebagai mitra pemerintah. Dan ini harus terus digalakan karena melalui DKJ kita berharap betul kesenian di Jakarta semakin maju. Ya. Dan juga pada akhirnya kita ingin meningkatkan kesejahteraan para pekerja seni kita. Nah, disinilah kita perlu melakukan revitalisasi dari sarana prasarananya, infrastrukturnya, sampai dengan menyiapkan peluang-peluang dan dengan harapan bahwa Jakarta benar-benar menjadi pusat seni budaya. Sekali lagi tidak hanya di Indonesia tetapi juga paling tidak ASEAN. Ini yang ingin kita kembangkan bersama-sama. Kita harus duduk bersama lebih banyak lagi dan membahas berbagai kebijakan untuk mengembangkan dan membangun kesenian dan juga kebudayaan di Jakarta. Inilah harapannya DKJ bisa memiliki peran yang semakin baik lagi, diberdayakan dengan baik lagi. Mudah-mudahan jika ini dilakukan, ya kita melihat perubahan wajah Jakarta. Tidak hanya serba modern, tetapi sudut-sudut kotanya dipenuhi dengan para pekerja seni. Kita semuanya. Dan ini menjadi daya tarik tersendiri lebih besar lagi. Jakarta sudah menjadi magnet saat ini, tetapi jika itu semakin dikembangkan, kita suka benchmark ke berbagai negara, ke Eropa misalnya, termasuk negara-negara lain, kita ingin benar-benar menempatkan para pekerja seni itu dengan baik. Kita tidak hanya berbicara mereka yang sudah di papan atas, yang sudah terkenal, tetapi yang baru bermunculan, mereka yang harus kita ketahui talentanya, kita segera carikan tempatnya dengan baik. Dan melalui DKJ kita harapkan itu bisa dilakukan dengan baik. Gimana Mas? Cukup? Ada lagi? Satu lagi sih Mas, ini di luar DKJ, saya mau curhat aja, tadi kan kru sudah curhat. Oh, ini Kalau produser curhat. Ya Allah, abis kru dibalas produser katanya ya. syuting di Jakarta itu sebenarnya nggak friendly Pak, karena misalnya lokasi syuting Pak, tadi saya dari lokasi syutingnya Filosofi Kopi, dia cerita, nih gue syuting di kafe gue, cuman di depannya itu kita harus bayar 20 juta per hari. Bayar parkir, bayar ke RT RW, bayar ke FPI, bayar ke FBR. Bayar ke semuanya. Jadi kalau kita mau syuting tiap hari itu kita harus bayar ke banyak sekali pihak. Kalau di Jakarta itu kira-kira di daerah Blok M itu sekitar 20 juta tuh Pak. Padahal itu kedai kopi milik sendiri. Kafenya Ya kan? kafe dia sendiri. Cuman karena kita syuting di depannya, kita harus bayar segitu. Kalau enggak, besokannya lagi syuting itu pasti ada yang gangguin. Bisa dibubarin kita syuting itu. Kayak gitu Pak. Nah kan kalau dari sisi keamanannya gimana tuh Pak? Kok gitu sih? Saya suka sekali pertanyaan ini. Kata Mas Agus, yuk sekarang kita ke sana. Urusan keamanan, security, saya insya Allah akan sangat mengerti begitu. Jadi insya Allah kalau saya jadi menjadi gubernur, maka saya akan memprioritaskan bahwa tidak ada pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh siapapun. Ya. Itu ke FPI loh Pak. Kenapa? Ke FPI, ke FBR. Begini, Jakarta, negara kita adalah negara hukum. Oh jangan kau mulai pegang-pegang Mas Agus sih. Panglimanya kan hukum, ya pegang-pegang ini kita nih. Panglimanya kan hukum, ya. Jadi kita harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tidak boleh pilih kasih. Ya tentu ada prosesnya, kita lakukan dengan baik-baik, dengan komunikasi yang baik, tetapi setiap warga harus mendapatkan perlindungan. Termasuk para produser yang tadi sedang syuting ya. Syuting berapa hari itu 20 juta tuh? 20 juta Per hari Pak. 20 juta per hari. Biayanya, untuk biaya lokasi. Ya, kenapa enggak SMS dari awal ke saya? Mas sekarang mereka masih syuting Mas. Pokoknya kalau kepilih ya kita tagih aja janji ya. Gitu, Insya Allah, Pak. ya Siap. insya Allah. Bersama kita bisa. Terima Oke, kasih thank you. Mas Fauzan. Masih ada waktu untuk pertanyaan berikutnya? Ya, silakan. Mas Agus, Apa kabar? baik. Saya Fitra Faisal dari Di sebelah sana Mas. Oh iya di sana ya.
Kalau di Biar sini calon enak. gubernur ya? Biar enak blockingannya. Di sini Wagub. Ini masalah blocking. Baik, nama saya Fitra Faisal Mas Agus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dosen di sana. Saya cuma ngerti teori karena kalau saya ngerti prakteknya saya jadi calon gubernur. Ya. Begini Mas, penelitian saya lebih banyak di ekonomi digital. Beberapa dengan Gojek dan juga ada startup lokal di Depok namanya iGrow. Saya akan bercerita sesuatu ya, ini namanya dosen ini seperti ruang kuliah. Jadi tahun 1790, terus kemudian kita beralih ke tahun 1874, ada tahun 1969, dan World Economic Forum di tahun 2016 itu sudah kemudian mentasbihkan tahun kemarin sebagai revolusi industri keempat. Nah, terkait dengan itu, kalau kita melihat perkembangan bukan hanya ekonomi digital, tapi keseluruhan ya, dari e-commerce, dari social media, dan dari Internet of Things, itu luar biasa eksponensial. Nah, oke, kita punya data itu. Jakarta punya permasalahan klasik. Permasalahan pertama adalah masalah pengangguran. Data 5,77% tahun 2015, tahun 2016 BPS belum mengeluarkannya, 5,77%, meskipun itu baik di bawah rata-rata nasional, akan tapi kalau kita berbicara pengangguran 5,77% itu, kita lihat kebanyakan pengguna narkoba 9.451 orang atau 40% lebih dari pengguna psikotropika adalah dari pengangguran, dan ini menciptakan masalah sosial. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita bicara lagi 5,77%, oke, angka yang rendah. Akan tapi kalau kita bicara keseluruhan kualitas tenaga kerja ada 18,74%, ya, 18,94% itu dari SD. 13,34% itu SMP. All in all itu lebih dari sepertiga total tenaga kerja Boleh kita. langsung Mas ke Fitra pertanyaan. boleh langsung ke pertanyaannya? Iya, sorry, saya kira ini ruang kuliah, mohon maaf ya. Saya juga sangkanya ruang kuliah ini. Iya, saya juga mulai berasa didosenin soalnya. Asli. Iya, Yuk kita langsung ke pertanyaan baik. Mas Fitra. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana program dari Mas Agus nanti terkait dengan tadi ya, revolusi industri, digital innovation, disruptive innovation, supaya kompatibel dengan masalah-masalah tadi, masalah pengangguran, juga masalah kemacetan, Oke. masalah infrastruktur yang tidak memadai. Silakan. Ya, ya. Terima kasih. Saya suka dengan angka-angka tadi. Dalam arti big picture-nya adalah marilah kita gunakan segala kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk kebaikan masyarakat Jakarta. Betul, 360.000 sekian masih menganggur. 68.000 betul ya? 5,77%. Itu tidak sedikit. Artinya bukan karena mereka tidak mendapatkan penghasilan secara tetap, tetapi juga berpotensi untuk melakukan shortcut. Kriminalitas contohnya tadi, terjebak dalam narkoba dan lain sebagainya, apapun itu. Nah, tentunya kita ingin pertama-tama mencari sumber permasalahannya, pekerjaan. Pekerjaan itu bisa didapatkan oleh mereka yang memiliki skills, memiliki pendidikan yang mencukupi. Barulah kita bisa hadirkan sumber daya manusia yang kompetitif, sehingga bisa bersaing dengan peers lainnya. Kita berbicara internal dulu, nanti setelah itu baru kita juga punya competitors dari tempat lain tentunya. Nah tentunya dengan digital media, dengan social media dan berbagai kemajuan yang ada di abad 21 ini, kita bisa melibatkan mereka. Justru kita memperkenalkan kepada mereka bahwa banyak peluang. Selama ini kadangkala mereka tidak punya awareness, kemudian juga tidak memiliki basis yang cukup kuat untuk memiliki keberanian mencoba. Saya kembali kepada tesis pertama saya, harus ada keberanian mencoba. Dan ini perlu pendampingan, perlu pelatihan. Pemerintah punya tanggung jawab secara moral untuk meyakinkan para pemuda kita, generasi muda kita juga memiliki keberanian untuk mencoba upaya usaha-usaha baru begitu. Ada banyak hal, ternyata mereka memiliki potensi ataupun talenta tersendiri, cuman sekali lagi mereka terbatas aksesnya begitu. Disinilah pentingnya kita mengetahui secara lebih lengkap lagi bagaimana secara demografis Jakarta ini dilihat dari jumlah mereka yang menganggur dan apa saja yang sebetulnya mereka bisa lakukan
Dan setelah itu kita juga hadirkan tadi kepelatihan-kepelatihan, kursus-kursus untuk bisa masuk ke dalam bisnis di digital media termasuk yang tadi disampaikan. Nah kemudian tadi juga menyampaikan betul bahwa kita harus menggunakan itu untuk menghadirkan solusi buat Jakarta di permasalahan-permasalahan lainnya. Transportasi misalnya, kita ingin transportasi umum itu benar-benar menjadi primadona. Saat ini kemacetan yang terjadi di Jakarta itu karena memang opsi untuk menggunakan ataupun insentif untuk menggunakan transportasi umum itu belum terlalu dirasakan. Statistik mungkin lebih hafal, tetapi 93% more or less jalan raya di Jakarta ini didominasi oleh kendaraan pribadi, motor maupun mobil. Baru 7% yang menggunakan transportasi umum. Tentu kita ingin lebih banyak lagi karena kita ingin mengurangi kemacetan. Dan ini semua membutuhkan sebuah manajemen, membutuhkan insentif yang baik kepada masyarakat untuk pindah dari kendaraan pribadi menuju kendaraan umum. Disinilah insentif yang saya sampaikan perlu lebih aman, lebih nyaman, dan tepat waktu. Ini juga jangan sampai karena tidak tepat waktu kendaraan-kendaraan umum tersebut, maka kita tidak ingin menggunakan kendaraan tersebut. Oke, Maupun contoh-contoh lainnya. baik. Cukup ya Mas? Terakhir dari saya. Mas Fitra Oke, tapi- tampaknya belum puas. Iya. Wajah. Kan Ini sanggahan kan ya? Iya, bukan sanggahan. Saya Jangan nanya lagi, kalau nanya hanya, lagi. Iya, hanya ingin menambahkan aja. Jadi dari semua itu, proporsi yang paling banyak menganggur adalah usia 15 sampai 24 tahun. Ya seumuran saya dan Mas Agus lah ya, 15 sampai 24 tahun. Ya. 15 sampai 24 tahun. Lebih 38. Oke. Masih lebih tua Ira Kusno ya, 57 tahun. Siapa? Ira Kusno yang kemarin moderator. Ya semalam Mas. Nah, Yang saya- mengatakan tangan saya dingin tadi malam itu. Iya. Jadi Padahal habis turun dari mobil ya Mas. Dingin. Padahal saya habis megang es 5 menit tadi itu. Oh, kalau di mobil juga dingin Mas. AC. Gimana Mas? Nah, ini masalah paling besar kita di usia 15 sampai 24 tahun. Padahal itu adalah generasi kreatif. Bagaimana Mas Agus menjawab keadaan ini, ya, apalagi kita berbicara mengenai ekonomi kreatif, ekonomi digital dan lain-lain. Tetapi masalah kualitas jangan-jangan tidak kompatibel dengan digital ekonomi. Bagaimana menurut Mas Agus? Betul, itu tadi yang saya sampaikan, digital economy menghadirkan berbagai peluang. Tetapi kalau kita tidak siap menerima peluang itu tentu tidak ada artinya buat kita. Dan kita akan menjadi pecundang, hanya melihat saja kemudian tidak bisa masuk ke dalam wilayah tersebut. Itulah pentingnya mulai pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan-pendidikan di luar itu, kita ingin lebih meyakinkan bahwa anak-anak kita, generasi muda kita itu lebih aware lagi bahwa sosial media itu bukan hanya untuk update status, tetapi bisa banyak hal yang dilakukan oleh anak-anak muda kita untuk berkreasi. Disinilah butuh pendampingan. Kita punya senior-senior, mentor-mentor yang baik hadir dengan Kedai Jakarta tadi. Mereka bisa memberikan pelatihan dan juga tutoring secara langsung begitu kepada mereka untuk lebih aware lagi terhadap peluang-peluang yang ada di depan mata sebetulnya. Mereka tidak perlu workshop, mereka tidak perlu, maksud saya tidak perlu tempat khusus begitu ya, tetapi bisa menggunakan ruang-ruang publik yang disediakan oleh pemerintah, mereka bisa berkumpul dan akhirnya menghasilkan sesuatu. Demikian. Baik. Oke. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih. Salam. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak dosen. Pak dosen. Aku selalu ingat Mas Fitra sebagai Pak dosen jadinya. Tadi kita kuliah 2 SKS ya, lumayan. Iya. Ya. Oke, berikutnya. Yang terakhir Pak Yan. Su- Silakan Pak Yan. Terima kasih Pak. Saya lihat dari antara 3 kandidat Anda yang paling siap. Buktinya Anda bawa slide. Ya. Terima kasih. Walaupun Anda datang terlambat, ya, 2 yang lain datang lebih dulu dari Anda, tapi mereka di luar kepala, sementara Anda menyiapkan segalanya untuk hadir di tempat ini. Ya. Oke. Siap. Saya Silakan, sangat Pak. berterima kasih atas kesediaan Anda bahwa Anda sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan jawaban-jawabannya. Oke, saya sudah menjadi juri festival dalam beberapa film. Termasuk sebagai ketua juri Festival Film Jakarta 2 kali.
pada zaman Gubernur Volker. Tetapi setelah kedua kali itu, yang ketiga dihentikan karena tidak ada sponsor. Ada lagi GFest, Jakarta International Film Festival. Ini pun setelah sampai jilid 10, terpaksa dihentikan karena memang tidak ada lagi yang membiayainya. Ada lagi Festival Film Usma Ismail Awad. Ini memasuki tahun kedua yang mudah-mudahan akan dilaksanakan pada bulan Maret dan April tahun ini. Selain itu masih ada lagi AFI, Apresiasi Film Indonesia, dan tentu saja FFI. Dua yang disebut belakangan ini dibiayain oleh pemerintah. Tetapi yang lain kebanyakan adalah swasta. Termasuk Festival HAM, ini internasional. Saya akan melaju ke berikutnya karena ternyata saya iri hati kepada Bandung. Bandung punya Festival Film Bandung. Jogja ada Netfak yang dibangun oleh Gai Nugroho. Di Bali ada Bali Nale. Jakarta belum punya. Ya, apakah Anda akan bisa menghidupkan kembali GFest atau Festival Film Jakarta dan juga festival-festival yang lain? Karena perlu Anda ketahui, BPI sama sekali tidak dibayar satu rupiah pun untuk menjadi ketuanya. Badan Perfilman Indonesia. Apa tindakan atau apa yang akan Anda lakukan untuk festival-festival film di Indonesia jika Anda insya Allah jadi Gubernur DKI periode yang akan datang? Oke, silakan Mas Agus. Terima kasih Pak. Nama saya Yan. Pak Ian. Pak Yan ini wartawan super senior. Betul. Bukan cuma Betul. senior, super senior loh Pak Yan. Terima kasih Pak Ian. Saya juga mempelajari hal tersebut. Terhenti Festival Film Jakarta, Ya, dulu Festival Internasional betul. Film Jakarta. Kemudian justru di kota-kota lain di Indonesia ada. Pertanyaannya kan mengapa menjadi tidak ada? Apakah benar karena tidak adanya anggaran atau sekedar goodwill yang tidak hadir di situ? Nah oleh karena itu Pak, mungkin kalau sekarang ini tentu dianggap saya hanya janji, tapi insya Allah saya ingin membuktikan karena saya juga ingin sekali mengembangkan festival-festival tadi itu Pak. Oke. Ya, mengapa Pak? Sebetulnya pemerintah Jakarta punya kepentingan yang luar biasa. Dengan festival film yang berkelas internasional, berkelas dunia, itu kan sebetulnya akan menarik banyak orang untuk hadir ke Jakarta. Ya, turis juga. Tourism, tidak hanya domestik tetapi juga mancanegara. Ya. Dengan sendirinya Jakarta akan mendapatkan masukan yang baik begitu. Dan kita sangat memiliki kepentingan untuk mempromosikan Jakarta ke negara-negara lainnya. Jangan sampai kita dikenal sebagai kota nomor 50 paling tidak aman di dunia, di antara kota-kota besar. Kemudian terjadi terorisme, yang dikenal nanti begitu-begitunya. Sedangkan kalau mau nonton Coldplay harus terbang ke mana kemarin? Siapa Melbourne. ayo kemarin Australia. ayo yang nonton Australia, ke begitu. luar negeri. Ya jadi kan sayang Pak ya kalau dikenalnya hanya seperti itu. Padahal kita punya potensi yang luar biasa. Dan sudah saatnya kita bisa menjadi host, menjadi rumah untuk festival-festival seperti itu. Dan Jakarta memiliki kemampuan untuk itu. Tentu dengan komitmen dan dengan kerja keras kita tadi bermitra antara pemerintah dengan BPI tadi ya. Dan komunitas perfilman Indonesia lainnya, kita ingin menghadirkan festival-festival tersebut dan pada akhirnya Jakarta dikenal sebagai ibu kota perfilman tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara paling tidak. Amin. Terima kasih. Saya akan tagih Makasih Pak janji ya. Anda. Insya Allah Pak, tolong ingatkan saya Pak. Oke. Saya insya Allah tidak akan lupa tapi kalau saya lupa ingatkan saya. Terima kasih. Kalau Pak. saya dikasih umur panjang, saya saksikan, saya akan tagih janji Anda. Insya Allah Terima Pak. kasih. Oke. Terima kasih Pak Yan. Masih ada satu pertanyaan lagi? Oke, orang Masih terakhir ada. yang tanya ternyata. Oke, Hashtag orang baik. Hashtagnya itu bagus tadi belakang tuh. selamat malam Mas Agus. Selamat malam. Kenalin saya Timi dari kitabisa.com. Iya.
Al-Fatih Timur nama panjangnya, kita website untuk galang dana online atau nama lainnya crowdfunding. Saya sebelumnya berterima kasih banget ke Mas Agus, karena di speech sebelumnya Mas Agus menyebutkan kita bisa 12 kali. Jadi Mas Agus sudah mengendorse website kami, makasih banyak Mas Agus. Kurang .com-nya aja ya. Kurang .com-nya aja, 12 kali. Dihitung. Wow. Wow. Ada kita bisa membangun, kita bisa ada 12 saya catat ya. Butuh ambasador mungkin? Oke, kita bisa udah galang dana untuk 3.000 campaign sosial, yang paling banyak tuh medical dan rumah ibadah. Tapi banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang menggalang dana untuk isu perkotaan. Misalnya bikin taman baca di taman baca di rusun, atau bikin pentas seni di taman dan lain-lain. Ini banyak banget mahasiswa yang proaktif. Dan masalahnya klasik, dana. Kira-kira kalau Mas Agus terpilih, gimana sih cara menginsentif komunitas-komunitas independen seperti mahasiswa ini supaya mau menyelesaikan masalah Jakarta? Apakah ada matching grant, apakah dikasih insentif bonus tambahan dan lain-lain? Itu aja Mas. Terima kasih Mas Timi ya. Timi ya. Saya senang ya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kitabisa.com sebagai crowdfunders yang kita tahu telah membantu banyak hal, urusan-urusan sosial, tadi disebutkan terutama di bidang medical dan juga rumah ibadah. Tentu kita tidak berharap ada lagi masyarakat yang tertimpa musibah dan lain sebagainya, tetapi dengan gerakan-gerakan seperti ini semuanya benar-benar menurut saya there is faith in humanity gitu ya. Kita benar-benar ingin menjadikan gerakan kita ini selalu serba berbasis kemanusiaan. Dan itu sangat saya apresiasi. Dan tentunya kalau komunitas sudah bergerak seperti itu, pemerintah ya harus mendukung sepenuhnya. Ya, jangan sampai kalah dengan komunitas. Padahal pemerintah memiliki kapasitas, memiliki otoritas untuk memberikan insentif-insentif yang tepat untuk bisa membantu para komunitas tadi itu untuk bisa terus menggiatkan aktivitas sosialnya, untuk membantu sesama juga. Oleh karena itu saya senang dengan kegiatan ataupun apa yang dilakukan oleh Kita Bisa ini, dan mudah-mudahan semakin banyak lagi yang dilakukan oleh anak-anak muda kita untuk bisa membantu sesamanya, begitu. Dan insentif tadi juga bisa berupa mempromosikan kegiatan. Ya itu juga penting supaya lebih banyak lagi orang yang aware terhadap aktivitas yang dilakukan crowdfunders tadi. Dan inilah kepentingan pemerintah juga, karena dengan komunitas tersebut pemerintah juga akan terbantu untuk bisa membantu saudara-saudaranya yang sedang tertimpa musibah ataupun yang lainnya begitu. Jadi terima kasih Bang Timi, mudah-mudahan terus berkarya bersama teman-teman yang lainnya untuk Jakarta yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, cukup ya Mas Tim? Baiklah, kita sudah sampai di sesi akhir tanya jawab bersama dengan Mas Agus. Nah, berikutnya kita masuk ke sesi di mana Mas Agus akan perform untuk kita semua atau mengajak kita performance bersama. Bagaimana nih Mas Agus? Saya walaupun saya nggak pernah merasa ini ketinggalan zaman, tetapi saya pengen ngajak teman-teman semua kita mainin challenge lagi, mau nggak? Coba dipimpin langsung nih Pak. Jadi saya nggak perform macam-macam, kayak saya ingin supaya bisa lebih. Kita manekin seru challenge aja. jadinya nih. Iya, gitu Manekin aja. challenge. Aku kayak kedinginan. Oke. Saya kelaparan. Oke. Cuma 15 menit aja kok. Kedinginan dan kelaparan. Saya minta berdiri. Udah siap belum yang ngambil video? Persiapan ya, saya bilang freeze selama setengah jam kita freeze. Nah, 1 menit ya, 1 menit. Persiapan ya. Udah siap belum?
Oke. Ya. 1, 2, 3, freeze.